Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk. Makasih Bu Bidan. Sebentar ya, Bu ya. Saya tutup pintu dulu. Ya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Gila Nurlela yang tugas pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Malisa. Ibu Malisa. Usianya berapa Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Oke. Ini yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu Bidan, saya ingin memeriksa kehamilan saya. Oh, Sambil gitu. konseling. Oke. Ibu bawa buku KIA-nya? Bawa Bu Bidan. Tak lihat dulu ya Bu ya. Ya. Oke. Ibu Malisa, ini kehamilan yang keberapa Ibu? Yang kedua Bu Bidan. Yang kedua ya. Ya. Yang pertama? Oh, yang pertama kan keguguran. Keguguran ya. Terus tadi saya lihat di hasil USG-nya, kemarin udah USG ke dokter ya Bu ya? Iya Bu Bidan. Terus itu hasilnya tadi saya lihat kembar gitu Bu ya? Alhamdulillah kembar Bu Bidan. Ganti yang kemarin keguguran itu ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Oke. Terus riwayat penyakit Ibu, apakah ada yang riwayat penyakit yang menular? Alhamdulillah nggak ada sih Bu Bidan. Nggak ada ya Bu ya? Iya. Oke. Terus hubungan dengan suaminya Bu gimana? Apakah kehamilannya didukung atau gimana Bu? Memang sudah direncanakan. Sudah direncanakan ya, Ya, Bu, ya? jadinya ini kan dapat anak kembar, jadinya semakin bahagia sih. Alhamdulillah. Ini ganti yang kemarin keguguran Ibu ya? Iya Bu, jadinya merasa senang, keluarga juga gitu. Alhamdulillah kalau keluarga juga mendukung ya Bu ya. Ya. Oke, nanti di sini kita akan melakukan konseling ya Bu ya, konseling deteksi dini komplikasi pada ibu hamil. Nah, tapi sebelum kita melakukan di sini, kalau Ibu setuju kita letak tangannya di sini Bu ya. Ya Bu. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Nah, langsung saja ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, yang pertama di sini pengkajian resiko. Nah, upaya pencegahan proaktif di awal kehamilan Ibu. Nah, yang dimana sampai kehamilan nanti untuk sampai dalam persalinan nanti yang dilakukan bersama oleh tenaga kesehatan dan juga nanti sama bidan desa dengan ibu hamil, terus sama suami, terus sama keluarga dan juga masyarakat ya Bu ya. Ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini Bu ya, tujuan pengendalian risiko ini. Nah, untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada semua ibu hamil, terus janin dan juga bayi baru lahir sebagai satu kesatuan Ibu. Nah, di sini akan tetapi nanti perhatian khusus dan intensif itu akan diberikan kepada mereka yang mempunyai peluang terjadinya risiko atau risiko yang lebih besar seperti itu Bu ya. Terus ini paham Ibu? Paham Bu ya. Oke. Nah, untuk keluhannya sekarang Ibu, ataukah ada nggak sehat atau gimana? Nggak ada yang sih, Bu. dirasakan? Nggak ada ya Bu ya? Sehat-sehat saja. Oke. Nah, untuk penyakit yang menderita Ibu misalkan seperti anemia, terus seperti demam berdarah atau seperti penyakit menular seksual, apakah ada Ibu? Nggak ada Bu ya. Nggak ada ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah aman. Nah, tadi di sini kan Ibu hamil kembar ya Bu ya, gemeli. Berarti di sini Ibu komplikasi hamil karena terjadinya gemeli atau kembar gitu. Nanti seperti nanti untuk lanjutnya nanti saya akan kasih tahu ya Bu ya. Ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini Bu ya, untuk hubungan dengan suami Ibu, apakah baik-baik saja Ibu? Alhamdulillah baik-baik saja sih Bu. Baik-baik saja Ibu ya. Oke, berarti ini kan tadi Ibu bilang kehamilan yang sudah direncanakan ya Bu ya. Udah diinginkan. Nah, terus pada kehamilan ini apakah Ibu merasa cemas atau khawatir dengan kehamilannya Ibu? Tidak sih Bu. Tidak pernah ya Bu ya? Karena ini kehamilan yang sangat diinginkan. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau gitu kita lanjutkan ya Bu ya. Ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini usia Ibu pas pertama kali hamil itu usia berapa Ibu? 28. 28 ya? Iya. 28. 29. 29? Ya. Oke, 29. Nah, terus jumlah pesanan dan sekarang kan Ibu lagi hamil kedua ya Bu ya? Ya beda. Hamil kedua tadi yang pertama keguguran Ya. gitu ya.
Terus berarti jumlah anak belum ada ya Bu ya, karena yang pertama keguguran gitu Iya. ya. Nah terus di sini untuk jarak kehamilan yang pertama sama kehamilan sekarang ini berapa Bu? 1 tahun Bu bidan. 1 tahun ya? Iya. Pernah mengalami kayak hipertensi, terus perdarahan pada saat kehamilan yang sekarang? Enggak ada sih Bu. Nggak pernah ya Bu ya? Nggak pernah. Oke, alhamdulillah. Nah terus untuk penyakit-penyakit yang seperti kayak gangguan pada hati, terus malaria, terus seperti tindakan operasi tuh pada ibu sebelum pas ibu hamil terus dilakukan operasi kayak misalkan operasi tumor atau apa, pernah nggak ibu? Nggak pernah Bu bidan. Nggak pernah ya Bu ya? Iya. Oke. Sampai sini paham ibu? Paham Bu bidan. Kalau gitu kita lanjutkan ya Bu ya. Ya. Nah di sini Bu ya, klasifikasi resiko pada kehamilan normal itu dengan keadaan biasanya kalau kehamilan normal itu tekanan darahnya kurang dari 140/90 ibu. Nah kalau lebih dari 140 itu biasanya hipertensi ibu. Nah terus di sini juga untuk BB-nya biasanya pada saat kehamilan itu naik minimal 8 kilo. Nah setiap bulannya itu biasanya akan bertambah 1 kilo dalam sebulan untuk berat badannya ibu ya. Ya saya juga gitu Bu bidan. Tetap bertambah. Tetap bertambah ya Bu ya. Iya. Oke. Tetap dijaga ya Bu ya pola makannya. Iya. Terus biasanya kalau kehamilan kan ibu kan terjadi ödem ya Bu ya, atau kayak ödem di kaki, di tangannya seperti itu. Itu hal yang normal pada ibu hamil ya Bu ya. Kalau tidak, nanti kalau ödem yang komplikasi itu beda lagi ciri-cirinya. Kalau kayak gini kan enggak ibu ya. Enggak Bu bidan. Ya. Enggak udah. Nah, ya terus di sini Bu untuk gerakan janin ibu ya biasanya mulai dirasakan pada usia kehamilan 18 sampai 20 minggu ibu untuk gerakan perjaninannya. Ya Bu bidan. Sampai sini paham ibu? Paham Bu bidan. Oke, nah selanjutnya di sini Bu ya ada klasifikasi risiko kehamilan dengan masalah khusus ibu. Nah yang pertama di sini misalkan seperti masalah pada keluarga, masalah sama suaminya sering berantem gitu ibu. Nah terus psikososial atau mentalnya terus sekarang suka marah, terus suka merasakan cemas atau khawatir dengan kehamilannya seperti itu. Nah terus kali itu juga ibu kekerasan dalam rumah tangga, nggak pernah kan Bu ya? Nggak pernah. Suaminya mukul-mukul? Nggak pernah, suami saya romantis. Oke, nggak pernah ya Bu ya? Nah terus di sini juga ada kebutuhan finansial ibu, kebutuhan ekonomi, misalkan ekonominya tidak tercukupi seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada klasifikasi kehamilan dengan masalah kesehatan yang membutuhkan rujukan dan konsultasi dengan dokter atau pelayan kesehatan yang lebih tinggi Bu ya. Nah kan tadi di sini ibu normal untuk kehamilan yang pertamanya ibu normal karena ibu baru keguguran hanya 1 kali. Kalau kegugurannya lebih dari 3 kali atau 4 kali itu mungkin nanti untuk kehamilan selanjutnya harus ada perhatikan khusus gitu Bu ya. Ya Bu Supaya bidan. tidak terjadi lagi karena ini kan baru sekali jadi normal gitu ya. Iya. Nah untuk yang kehamilan sekarang di sini ibu ada komplikasi karena ibu sekarang ini kan lagi hamil kembar atau gemeli seperti itu ibu. Nah nanti untuk kelanjutannya nanti saya akan konsultasikan sama pihak rumah sakit yang lebih tinggi yang Bu ya, supaya nanti penanganannya gimana nanti. Nah selanjutnya di sini Bu ya menentukan klasifikasi kehamilan dengan kondisi kedaruratan yang membutuhkan rujukan segera. Nah seperti pendarahan itu harus membutuhkan rujukan segera. Terus seperti preeklamsia, terus ketuban sudah dini juga, ketubannya sudah sebelum waktunya. Nah terus gawat janin, terus ada kondisi yang mengancam jiwa ibu dan juga janinnya itu membutuhkan rujukan segera ibu ya. Ya Bu bidan. Nah terus selanjutnya di sini Bu untuk menentukan tindakan lanjutan sesuai dengan kasus. Kalau normal persalinannya bisa dilakukan di bidan. Nah kalau dengan masalah kesehatan nanti ada konsultasi sama dokter, kolaborasi dengan dokter yang ada di rumah sakit. Seperti ibu kan lagi ini kehamilan kembar, nanti kita butuh kolaborasi dengan dokter untuk kelanjutannya bagaimana seperti itu Bu ya. Ya Bu bidan. Nah terus kalau dengan kehamilan dengan kondisi kegawat daruratan yang harus segera dirujuk itu harus segera dilakukan perujukan ke layanan kesehatan yang lebih tinggi ke rumah sakit seperti itu, atau RSUD atau RSUP gitu Bu ya. Ya Bu bidan. Oke. Nah
Jadi di sini tadi Bu ya, dari hasil Ibu saya periksa sama Ibu, didapatkan di sini untuk kehamilan dan persalinan Ibu di sini dapat nilai dari masuk nilainya ke skor 6 sampai 10 Ibu ya. Ya bidan. Karena tadi Ibu ada keguguran 1 kali, terus Ibu lagi hamil kembar, anaknya kembar. Dan nanti kan kita butuh kolaborasi dengan dokter untuk wanita bagaimana, karena Ibu tidak bisa lahiran di bidan. Nah, terus di sini Ibu skornya 6 ya Bu ya, warnanya kuning Ya. begitu. Paham Ibu ya? Paham Bu bidan. Oke, konselingnya sudah selesai ya Bu ya. Ya bidan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nggak ada sih Bu bidan. Sudah ada ya Bu ya? Ya. Sudah jelas. Baik, kalau udah jelas kita jelasin sedikit ya Bu ya terkait apa yang sudah dijelaskan tadi. Tadi Bu bidan bilang kan bahwa dalam kondisi kehamilan saya baik, normal, mulai dari tekanan darah dan lainnya. Tapi masalahnya cuma karena kehamilan kembar ya bidannya. Terus nggak bisa melahirkan di Bidan. Polindes, di bidan. Harus ada kolaborasi dengan dokter gitu Iya. ya, karena Ibu hamil kembar. Iya. Baik, saya rasa Ibu sudah mengerti ya Bu ya tentang apa yang saya jelaskan tadi. Tadi Ibu Malisa ya Bu ya, Iya bidan. usianya 30 tahun ya Bu ya. Iya. Ini G2, berarti ini kehamilan kedua, terus keguguran 1 kali. Tadi usia kehamilannya 39 minggu ya Bu ya, Iya bidan. dengan kehamilan kembar. Terus biasanya di sini Ibu memiliki kecocokan dengan buah hati Ibu dengan anaknya Bu ya. Oh iya bidan. Oke, saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya. Nanti kalau ada apa-apa Ibu bisa langsung datang ke sini lagi atau ke tenaga kesehatan terdekat ya Bu ya. Iya bidan. Terima kasih ya Bu. Ya, atas saya terima kunjungannya. kasih ya Bu bidan. Terima kasih informasinya Bu Ya, bidan. hati-hati Bu. Ya, ada pamit. Assalamualaikum. Salam.